Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yati sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat waras kayak sama? Masya Allah, kayak sama habis makan siang cuy. Di luar itu kayak Tisam belum sempat ngoceh ya, karena banyaknya kasus teman-teman kita. Aduh pusing mumet kayak Tisam ya. Kalian lagi pada ngapain? Udah makan siang? Yang pui? Gini ya cuy ya, kayak Tisam punya cerita. Ini banyak kemarin ya. Kayak Tisam saya panik, takut. Loh kenapa? Dia itu kirim sebuah video, di mana videonya itu ada video dompet lagi ngebuka, terus dia ngejelasin kalau uang Mai Sung Jin ya itu tuh dibungkus pakai karet, itu ada 1.500 lebih gitu cuy. Cuma saat dia tunjukin ke kayak Tisam itu cuma $500, dan 1.000-nya itu di sebelahnya misah udah kucel. Terus kenapa kasusnya? Kaisam, saya udah, kesabaran saya udah nggak ada batas. Kenapa? Jadi ceritanya si pekerja migran ini, majikannya itu ngejeng 2 cece cuy. Cece barunya ini baru kerja dengan majikan ini 2 bulan. Tapi si cece barunya ini panjang tangan. Majikannya kan otomatis kan belum percaya ya sama si cece barunya. Dia ini kan masih mempercayai cece lamanya ini. Alhamdulillahnya cece lamanya ini umurnya lebih dewasa daripada cece yang barunya ini. Nah, cece yang barunya ini sekitar umurnya 23-an lah cuy. Tapi udah punya anak katanya, udah berkeluarga. Mungkin beban yang dia tanggung dari Indonesia ini kan gede ya cuy ya. Nah, alhasil pertama kali dia kerja itu ceroboh banget kayak sama. Dia sempat mecahin mobil, kaca mobil. Singsang itu masih nutupi, saya juga masih nutupi, tidak dikasih tahukan ke Dadai. Karena kalau misalkan dikasih tahu ke Dadai pastinya udah habis ini. Karena lebih bawelan majikan perempuan ya cuy. Nah kebetulan nih majikannya backgroundnya uangnya nih brol-brolan cuy, karena suka judi di kasino Makau. Nah si Cece yang pertama ini tuh udah dipercaya pegang uang puluhan ribu, ya kan, bahkan di rumahnya tuh ada ratusan ribu karena untuk berjudi tuh cuy. Nah sempet tuh sebelum terjadi kejadian ini, Cece barunya tuh ngomong, itu duit kalau dilolos satu nggak tahu ya majikan loh. Cuma waktu itu ya si Cecenya nih nggak mau nuduh gitu cuy, karena kan masih adaptasi ya cuy ya. Terus setelah itu kejadiannya kemarin ya sore, jadi si Cece ini eh, kemarin malamnya ini nguntel ya cuy, nguntel itu ngebungkus uang 500, itu ngebungkus uang 500-nya dikaretin, terus totalnya itu 1.500. Nah singkat cerita, saya tuh disuruh sama majikan saya itu ke pasar Kaisang. Akhirnya saya bawa itu uang, ya kan, saya belanjain beberapa, terus saya bawa pulang. Nggak tahu kenapa saya tuh ditaruh tuh dompet tuh, padahal saya naruh itu di tas saya Kaisang. Ya kan mungkin dia tahu, memperhatikan di mana letaknya. Cuma nggak tahu kayak Disam, kenapa kok saya itu kayak agak samar-samar gitu, duit itu sisa berapa. Seingat saya itu masih 1.000 sekian. Saya itu pas ngecek kayak Disam, loh kok seribuannya nggak ada, karena seribuannya itu bener-bener 1.000 kayak Disam, satu lembar 1.000-an. Akhirnya kok cuma 500, apa saya itu jatuh ya tadi, perasaan enggak. Tak cari-cari kayak Tisam di sekitar situ nggak ada. Akhirnya saya tuh nyeplok ngomong di situ, ada cece barunya di situ. Uang Mai Sung Jin, uang ini hilang kemana ya, saya tuh perasaan nggak jatuhin. Nah dia ini berlagak toksik kayak sampai, waduh cek di mana, ayo kita cari, apa saya cari pinjaman cek untuk bantu nutup gitu. Tak cari-cari sampai pusing kayak Tisam. Saya tuh sampai bilang ya udahlah, mau ngaku aja sama majikan nanti malam, mbak seniornya nih, saya mau ngaku aja, mau dimarahin mau enggak yang penting saya udah ngaku. Kalaupun harus potong gaji ya saya ikhlas lah, nggak apa-apa, bentuk pertanggungjawaban. Akhirnya saya ngomong kayak gitu kayak Tisam. Terus dianya itu bantu-bantu nyari gitu kayak Sam. Terus saya tuh sambil ngepel lagi, sambil itu saya ingat-ingat nggak mungkin hilang ini, ya kan. Jadi saya ingat kayak Sam perkataan dia yang dulu pernah mau ngambil selembar uang majikan pun nggak akan tahu gitu. Akhirnya saya itu coba gimana nih caranya supaya dia ini takut. Curiga saya dia yang ngambil Kaisang, nggak tahu keyakinan saya tuh langsung tek gitu feelingnya tuh. Soalnya lagatnya tuh beda banget Kaisang, karena di kamar majikan itu nggak ada CCTV. Yang ada CCTV itu di tempat gosokan sama dapur aja Kaisang di situ.
Terus akhirnya saya bilang kayak gini sambil ngepel, saya tuh ngomong, udahlah saya suruh majikan saya poking aja, barangkali aja lapor polisi itu apa namanya buat saya itu aman kerja, supaya majikan itu nggak curiga uangnya saya pakai, ya kan. Udah saya benar-benar mau poking aja lah, mau lapor polisi aja. Nah, sampai ketakutan itu Kaisang, mungkin dia dengar. Akhirnya apa yang terjadi? Saat saya ngepel di bagian atas Kaisang ya, terus gak tahu dia apa yang dilakuin di kamarnya. Pas saya balik lagi, saya mau hitung lagi, padahal jelas-jelas itu uang udah sedikit, udah hilang itu 1.000. Saya temuin Kaisang, ada $1.000, kuntelannya itu udah lecek, ditaruh di bawah tas saya. Jelas-jelas kayak Tisam, saya angkat itu tas, saya balikin lagi, nggak ada. Oh sekarang jadi ada, magic. Magic, oh bisa ada sendiri ya kan. Wah saya makin geram Kaisam. Aduh, makanya setelah 1.000 ini ketemu, saya mau telepon kayak Tisam. Saya sambil gemeter saya cerita sama Kaisang apa yang harus saya lakukan. Uangnya udah ketemu cuy, alhamdulillah ya. Cuma tiba-tiba ada gitu di atas yang tadinya udah ladil nggak ada gitu cuy. Nah akhirnya ya udah, Kaisang ngomong kayak gini, kasih kesempatan lah, dia masih 2 bulan. Kalau dia apa namanya dilaporkan sekarang, takutnya nanti dipolisikan, terus juga takutnya kamu mencari perhatian majikan, kita kasihlah kesempatan 1 kali lagi. Tapi dibalik kita kasih kesempatan sekali lagi sama mbaknya, kamu harus wajib negur dan ngomong. Nggak apa-apa membuat dia malu daripada membuat dia di penjara ya. Oke Kaisang, nanti saya tegur mbaknya biar ngaku. Karena apa namanya, saat uang 1.000-nya ini ketemu, pura-pura bahagia dianya tuh, alhamdulillah cek ketemu, ini pala lu tinggal jitak aja ya. Akhirnya cuy, habis selesai kerja, mbaknya ini merekam ya, terus ngomong, saya tahu kamu yang ngambil, kamu gak usah bohong sama saya. Kalau misalkan kamu gak ngaku, saya laporin ke majikan. Kamu tahu nggak, kalau saya ngelaporin, hari ini juga kamu dipecat. Akhirnya kayak Tisam, karena saya ini jiwa emak-emak tua kaplak ya kan, ngelihat dia masih muda, tingkah lakunya panjang tangan kayak gitu. Saya loh kerja sama majikan bertahun-tahun, gak pernah kayak gini. Dia baru datang, astagfirullah kayak Tisam. Ya maklum mama kalau marah kayak gitu. Akhirnya apa cuy, akhirnya mbaknya ngaku, iya cek maafin saya, katanya untuk potongan bayar PT, sisanya untuk kirim semua ke keluarga. Bagus, kamu hidup di sini ibaratnya butuh libur, butuh apa, dikirim semua ke keluarga. Kalau potongannya 26, berarti sisa gaji itu 2.000 sekian, 4 juta kamu kirim semua ke keluarga. Yo bagus kamu mbak, pinter. Inilah awal-awal kehancuran saat kamu masih proses adaptasi kerja. Duit dikirim semua, kelagapan kamu di sini. UMR Indonesia itu 2.300.000 cuy. Dikasih 2.300.000 saja itu suami kamu itu nggak kerja, udah dibayar UMR itu. Standar UMR-nya gaji di Indonesia. Kalian itu sok gimana ya, pusing ini. Gimana coba cuy nasehatin mbak-mbak baru kayak gini. Akhirnya dari ngaku ini, mbaknya berjanji untuk tidak panjang tangan lagi. Alhamdulillah ya cuy ya. Cuma ya gedek ya, ini mbaknya bagus. Kayak bisa salut, keren. Ibaratnya nggak menyek-menyek gitu. Kalau salah ya salah, tegas-tegas ya. Kadang kan kita itu terlalu nggak enak ya untuk negur ya. Ah nggak enak ah, nanti sakit hati gimana ya. Lebih kitanya lebih menderita sendiri itu lebih ikhlas gitu. Padahal enggak nih, contoh mbaknya keren. Tegur, tapi tegurnya jangan cari muka di majikan. Kita tegur saat istirahat, ngomong, kalau kamu sekali lagi kayak gini saya nggak bisa ngampunin kamu atau memberikan kesempatan. Kamu pulang, lecau lale. Karena saya nggak bisa berpartner dengan orang yang panjang tangan. Karena saya sudah apa namanya dipercaya sama majikan segini tahun. Jangan sampai saya merusak kepercayaan majikan hanya gara-gara kamu. Kasih kesempatan itu. Dan terima kasih ya mbaknya sudah memberikan kesempatan teman kita untuk bekerja lebih baik lagi. Ini tugas kita sesama manusia ya cuy ya, membimbing adik junior supaya benar-benar kerja dengan baik. Dan ajarkan juga bagaimana cara mengelola uang ya mbak ya. Jangan semuanya dikirim ke Indonesia ya. Buat kalian nyolong itu jangan dibudidayakan di sini ya. Ini Hongkong cuy, kamu ketahuan aja udah report polisi. Mau kamu nunggu di PT lama, di sini tiba-tiba jokam. Aduh sabarlah cuy, orang sukses tuh harus naik tangganya tuh pelan-pelan, gak ada yang sus gitu. Inilah bibit-bibit kehancuran kita ini.
kehancuran dibikin sendiri. Alhamdulillah mbaknya masih diselamatkan, dan kabarnya tiba-tiba majikan itu minta uang maisungnya semalam itu. Allah masih memudahkan ya jalan mbaknya. Karena apa? Karena Nawa itu kerja dan jujur ya. Awas nih buat kalian, jangan panjang tangan ya, jangan nyolong. Mungkin itu cerita sharing Kaisang hari ini, ambil pembelajarannya dan hati-hati ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.